Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali hal yang menjadi persoalan yang membuat satu keluarga satu dengan yang lain itu berselisih, kemudian akhirnya bertengkar, banyak hal yang kemudian saling menyakitkan, itu karena perbedaan pendapat. Bukan soal hal-hal yang seringkali menjadi hal yang prinsip, tapi seringkali menjadi hal yang sepele. Kita seringkali menuntut orang lain di dalam keluarga kita untuk bisa mengerti kita. Kita juga menuntut orang lain untuk bisa melakukan dengan cara seperti yang kita lakukan. Akibatnya karena hal-hal sepele itu kemudian satu dengan yang lain saling menyakiti. Tidak mau mengungkapkan perasaan itu dan akhirnya menjadi terluka, menyimpannya di dalam hati. Tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat identitas kita sebagai anak Tuhan yang dipanggil untuk hidup bersama di dalam satu tubuh Kristus, terutama di dalam keluarga-keluarga yang Tuhan karuniakan bagi setiap kita. Bukankah terhadap keluarga, terhadap orang yang paling dekat dengan kita, seharusnya kita menunjukkan belas kasihan, kesabaran, kemurahan, dan juga pengampunan yang bisa kita berikan satu dengan yang lain. Sehingga apa? Satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain bukan saling bertengkar, tetapi bisa saling merangkul. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan telah mengubah kita, memanggil kita dan menebus kita menjadi anaknya, kita diperdamaikan relasi kita dengan Allah. Dan relasi dengan Allah yang telah dipulihkan itu memampukan kita untuk bisa hidup berdamai dan juga memulihkan relasi kita dengan sesama kita. Kolose pasal 3 ayat 16, Paulus menasihati jemaatnya dengan mengatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Damai sejahtera Kristus memerintah. Memerintah artinya bertahta, berdaulat, berkuasa. Dan damai sejahtera Kristus itulah yang harus mengendalikan seluruh kehidupan kita. Yang harus mengendalikan hati dan pikiran kita. Sehingga lewat damai sejahtera Kristus yang menguasai diri kita. Di dalamnya ada kesabaran, ada cinta kasih, ada pengampunan, ada kemurahan. Coba bayangkan kalau misalkan setiap anggota keluarga hidup di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh dan mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hatinya. Maka ketidaksempurnaan satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga kita bukan menjadi persoalan yang serius yang kemudian menimbulkan perselisihan. Sebaliknya, kita mampu merangkul ketidaksempurnaan itu dan kita saling melengkapi ketidaksempurnaan itu menjadi keluarga yang utuh, yang berbahagia, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kita semua mau belajar untuk bukan menuntut tetapi menuntun satu dengan yang lain. Bukan saling menghakimi, melainkan memberikan kemurahan hati untuk bisa mengampuni satu dengan yang lain. Karena biarlah damai sejahtera Kristus itulah yang memerintah bukan hanya dalam hati kita, tetapi bagi seisi rumah kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.